Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanwardianto dari Universitas Muhammad Sudirjo. Saya di sana kuliah mengambil jurusan Teknik Elektro, dan saya alhamdulillah sekarang sudah semester 3. Di sini saya dari kelas 3B2 mau menjelaskan sedikit tentang beberapa soal yang telah diberikan kepada saya tentang materi ISBD, ya, dari mata kuliah ISBD, yang merupakan ini adalah soal ujian akhir semester kita yang harus dijawab satu persatu. Baiklah, mari kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai dan berikan contohnya. Menurut saya, nilai ada beberapa pengertian di sini. Ada nilai yaitu ide atau konsep tentang apa yang dipikirkan seseorang atau dianggap penting oleh seseorang. Dan juga ada pengertian lagi, yaitu nilai adalah konsepsi atau yang sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri kelompok dari apa yang diinginkan dengan mengaruhi tindakan pilihan terhadap cara, tujuan, antar tujuan akhir. Kemudian kesimpulan dari beberapa pengertian tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa nilai itu adalah sesuatu hal yang bersifat abstrak, seperti penilaian baik atau buruknya sesuatu, penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau apa yang kurang baik, dan apa yang lebih benar atau apa yang kurang benar, yang dapat dipengaruhi perilaku manusia dalam bertindak atau membuat sesuatu hal dalam kehidupan sosial. Contohnya saja, pada seniman, yang dimana seorang seniman menghakikati sebuah estetika adalah nilai yang paling tinggi. Sedangkan di negara kita, negara Indonesia, hal yang tertinggi adalah suatu kebersamaan yang sudah ada dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, yaitu adalah keagamaan yang paling tinggi. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, yaitu sebutkan beberapa contoh atau apa yang dimaksud dengan sesuatu hal yang dapat dikatakan dapat bernilai bagi seseorang. Nah, untuk pada umumnya, orang-orang menghargai sesuatu berdasarkan caranya hal itu memenuhi kebutuhan mereka atau memuaskan keinginan pribadi mereka. Kita menghargai hal-hal yang mendatangkan kelanggaan seketika, kenyamanan atau pengakuan, tetapi menilai sesuatu berdasarkan keinginan atau minat kita yang berubah-ubah sebenarnya bersifat dangkal. Jadi di sini kita dapat menghargai sesuatu hal apabila kita dapat memenuhi kebutuhan kita atau merasa hal tersebut bisa memuaskan kita. Itu yang kita maksud dengan hal itu akan menjadi bernilai bagi kita. Apabila hal tersebut tidak bisa membuat kita nyaman ataupun tidak dapat memenuhi kebutuhan kita, hal tersebut tidak akan bisa dikatakan berharga untuk kita sendiri. Jadi suatu kriteria dapat dikatakan bernilai
tergantung kita menyikapi hal tersebut, di mana hal tersebut apakah dapat memuaskan dan memenuhi kebutuhan kita atau malah sebaliknya. Untuk selanjutnya yaitu jelaskan makna nilai bagi Notonegoro. Menurut Notonegoro sendiri, sebuah nilai itu ada beberapa macam nilai, yaitu yang pertama ada nilai material, yang segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmania manusia. Dan yang kedua ada nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan aktivitas. Kemudian nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Serta dalam nilai kerohanian mencakup beberapa nilai, yaitu antara lain nilai kebenaran yang bersumber pada akal, rasio, budi cipta manusia, dan juga ada nilai keindahan yang bersumber pada unsur perasaan estetis, rasa seorang manusia, dan juga ada nilai kebaikan yang bersumber pada unsur kehendak atau karsa pada manusia itu. Nah, untuk nilai kerohanian di sini ada nilai religius yang merupakan nilai kerohanian yang tertinggi atau yang mutlak bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan seorang manusia. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu berikan analisa Anda tentang apa itu nilai dianggap sebagai sesuatu yang objektif dan subjektif. Menurut pandangan objektif, berdasarkan pandangan objektif tersebut, nilai itu ada meskipun tidak ada yang menilainya. Contohnya saja, seseorang melakukan pencurian tanpa harus dinilai. Tindakan mencuri itu adalah hal yang tidak baik, itu dalam segi pencurian atau hal yang kurang baik. Nah, untuk kebaikan kita bisa menilai dari seseorang menolong sesamanya tanpa kita menilai hal tersebut baik atau buruk. Hal tersebut sudah merupakan hal yang baik, tetapi tergantung dari, kembali lagi kepada awal, yaitu bagaimana sisi kita untuk menilainya. Dan juga untuk pandangan subjektif adalah berdasarkan pandangan subjektif tersebut, nilai itu sangat tergantung pada subjek yang menilainya. Jadi nilai memang tidak akan ada nilainya apabila tanpa ada hadirnya penilai. Jadi subjektif ini merupakan salah satu subjek, yaitu diri kita sendiri, yang dimana tanpa adanya seorang subjektif atau penilai tersebut, suatu nilai itu tidak akan hadir tanpa adanya mereka. Jadi sangat berkaitan juga dengan suatu penilaian, serta tentang antara kualitas primer dan juga sekunder, yaitu kualitas primernya dasar yang tanpa objek itu tidak dapat menjadi ada. Misalnya saja pada batu mempunyai berat dan panjang sebelum dijadikan batu oleh seorang pemahat. Kualitas primer ini adalah bagian dari ekstensi objek. Jadi kualitas primer tersebut adalah sesuatu gambaran atau hanya sekedar imajiner atau sebuah imajinasi yang masih belum dapat dituangkan. Sedangkan untuk kualitas sekundernya, yaitu dapat ditangkap oleh panca indera seperti
warna, rasa, bau, serta gambar. Kualitas tersebut tergantung pada subjektivitas dari manusia. Baik, sekian apa yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau bahasa saya yang mungkin kurang dapat difahami. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.